Bapak Ibu yang ada di Wisma Bersama itu Shalom. secara online. Sebelumnya mohon maaf kami batal hadir secara offline karena satu dan lain hal, dan izinkan kami menyampaikan kesaksian kami secara online. Oke, kita langsung aja ya karena mungkin waktu juga tidak terlalu banyak. Topiknya adalah keluarga di era digital, tantangan dan peluang. Em, saya rasa setiap keluarga sudah pasti dalam zaman zaman ini pasti sudah masuk dalam era yang zaman digital mau tidak mau, dan secara pribadi em, ada beberapa hal di mana zaman digital ini menguntungkan dan juga mungkin bisa merugikan. Hmm, Mungkin dari sisi saya pribadi dulu sebagai individu, sebagai suami, saya sangat terbantu dalam zaman apa digital inilah ya, dalam hal membantu dalam kehidupan ya, dalam sisi pembayaran, dalam sisi berkomunikasi dan lainnya, dan tentu saja juga dari sisi hal yang lain, mungkin banyak orang-orang juga memakai zaman digital ini untuk bersosialisasi. Kalau saya pribadi sudah lama meninggalkan dunia media sosial. Dulu ada, ya kalau dulu awal sih ada Friendster ya, ada Friendster. Cuman sekarang yang pasti untuk yang mainstream, Facebook, Instagram ataupun TikTok, sudah. Kalau TikTok tidak pernah, Facebook dan Instagram sudah lama saya lihat. Hmm, yang tersisa sekarang ada LinkedIn, ada X, itu pun semuanya udah nggak, saya tidak aktif menggunakan. Kalau saya sendiri pribadi membatasi diri untuk menggunakan itu karena seperti apa ya, kalau kita punya memiliki mind map, misalnya kita taruhlah si Facebook atau Instagram itu di tengah, terus kita mind map urgensinya apa dalam konteks pribadi ya, karena saya bukan pelaku bisnis, saya bukan motivator, saya bukan hal-hal yang seperti itu yang mungkin orang lain lakukan. Em, Kalau saya mind map, Instagram, Facebook itu tidak memberikan saya sebuah apa namanya ya, manfaat yang begitu penting ya. Karena dulu saya pernah sebagai pelaku bisnis, nah saya berjualan sebagai ini, belum ada Tokopedia, saya sempat punya usaha, saya usaha jual beli di Facebook seperti hobi hobi apa namanya ya, saya bilang, kalau teman-teman tahu, semua Bapak Ibu tahu, seperti model kit ya. Saya sempat berjualan dan seperti itu, dan itu kurang lebih tahun 2014 ya. 2014 saya menjalani itu, tapi pada tahun 2017 karena ada hal yang lebih penting, saya harus let it go, dan itu kemudian tahun 2019, enggak, 2017 awal saya sudah hapus Facebook. Itu kalau dari sisi saya, eh, saya mempunyai manfaat, misalnya Instagram atau Facebook itu menguntungkan buat saya, ataukah lebih banyak merugikan buat saya, atau membuat saya lebih
terlena dalam waktu membagi waktu saya dengan keluarga atau tidak, itu sih seperti itu ya. Dan saya menemukan itu sepertinya justru saya lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial itu dalam konteks saya sebagai individu ya sampai sekarang. Dan kalau dalam konteks saya kami sebagai suami istri di era digital ini sangat membantu ya. Apalagi ada uh, misalnya WhatsApp. Kalau dulu pacaran sih pakai BBM ya. Terus sekarang WhatsApp itu sangat membantu lah, membantu sekali lah dalam proses komunikasi. Dan yang sangat membantu juga itu sebenarnya Google Location Sharing sih. Location Sharing kalau saya dan istri itu share location ya, yang fix gitu kan. Jadi setiap hari memang udah ketahuan uh, uh, istri saya pergi, saya di mana juga. Jadi bisa kelihatan naik kereta, istri saya antar di stasiun segala macam, saya bisa lihat posisi istri saya apakah sudah sampai, apakah kadang-kadang kalau kok lama kita di stasiun Manggarai kenapa nanti dia kasih tahu ini ada ini. Jadi itu salah satu keuntungan benefit yang di era digital ini ya, di zaman digital dulu sih terus terang kalau misalnya mungkin zaman orang tua dulu ya mungkin harus nunggu sampai kantor dulu atau mungkin sama sekali tidak menghubungi atau mungkin kalau keluar kota harus nunggu sampai tujuan dulu baru bisa menghubungi. Nah, kalau sekarang kan membantu. Apalagi sekarang juga udah ada apalah yang namanya flight tabs. Kita bisa kasih kode kode penerbangan, terus kita bisa juga trace apakah sudah sampai di masih dekat tengah perjalanan dan itu sangat membantu dalam eh, maksudnya kalau dalam konteks era dan zaman digital ini. Dan kalau kita bicara tadi suami istri, hubungan secara suami istri dalam ini kalau dalam konteks keluarga dan secara keseluruhan bersama anak-anak em, sedikit tricky sih sebenarnya. Maksudnya em, kalau anak kami yang paling besar, Jamie itu baru baru tahun ini kami kasih nomor gitu kan, nomor apa ya bisa WhatsApp segala macam. Dia umur tahun ini 13, baru kami kasih nomor. Cara pergaulan atau di sekolah sangat membantu karena sistem di sekolahnya sendiri juga sudah memakai sistem online ya istilahnya. Kalau anak-anak ini mau meeting sudah memakai Gmeet segala macam dan itu sangat membantu. Tidak perlu datang ke rumah teman atau gimana. Gitu. Um, tapi yang pasti kami membatasi uh, game segala macam. Kayak seperti misalnya ini dulu main Roblox tahun berapa ya? 2019 dia terakhir main Roblox. Main Roblox dia main setelah itu kami anjurkan, sebenarnya itu bukan anjurkan ya, kami minta dia untuk berhenti karena beberapa kasus sudah mengkhawatirkan dan dia oke untuk itu, fine untuk itu. Dan walaupun kami secara mungkin sebagai orang tua atau saya secara pribadi melihat bahwa uh, justru sebenarnya pergaulannya dia mungkin yang agak berubah gitu ya, agak berubah karena um, obrolan dengan teman-teman itu berbeda akhirnya. Jadi di mana teman-teman itu ngomongin Roblox, akhirnya
dia enggak gitu. Akhirnya dia lebih, saya tidak tahu sebenarnya baik atau tidak untuk, saya sih berpikirnya, kami berpikirnya itu sangat baik sih. Tapi untuk dilihat orang-orang mungkin dia lebih menyendiri, lebih sering sendiri kalau di sekolah, walaupun dia nggak kuper sih, dia nggak kuper, dia masih sering suka make contact with friends and so on. But untuk beberapa hal dia tidak apa namanya ya, tidak engage gitu dengan teman-teman gitu ya. Dan kami rasa itu adalah sesuatu privilege kita ya sebagai keluarga Kristen, privilege kita di mana kita bisa menilai hal itu baik atau buruknya untuk anak, dan itu privilege kita untuk bisa menjauhi itu sehingga anak-anak itu lebih terjaga secara pemikirannya maupun pergaulannya. Lain ada beberapa apa saat itu beberapa waktu yang lalu dia pernah join meeting meeting kerja kelompok group work dengan teman-temannya dengan satu link. Eh, ya long story short, meetingnya selesai, terus tiba-tiba temennya ini lagi apa namanya chat lagi, yuk kita join lagi yuk eh, di link ini untuk meeting atau untuk ngobrol, tapi Jamie nggak usah ikut gitu. Oh, karena semua, karena Google apa namanya Google Chat ini terhubung sama kami, handphone kami berdua ya, kami tanya sama Jamie, kenapa kamu ini ada meeting lagi, kok kamu nggak ikut? Oh enggak mah, kamu nggak diajak meeting. Dia bilang oh enggak, mereka mau main ML. Awalnya kami nggak tahu tuh main ML apa. ML apa bang? Gitu kan. Mobile Legend mah. Oh Mobile Legend. Jadi saat semua anggota teman-temannya itu yang tadi satu grup itu nimbrung lagi untuk main bareng, nah dia itu nggak diajak gitu. Jadi nggak usah diajak ya gitu. Dan kami juga, oh oke, okay. I think ya itulah maksudnya, seakan-akan kami membuat anak kami ini tidak punya teman lah kalau kasarnya ya. Tapi buat kami itu adalah sebuah privilege dari Tuhan untuk menjaga anak-anak kami itu tetap ada di lingkungan yang baik dan benar. Seperti itu. Kalau secara pergaulan sendiri, Jamie fine-fine aja. Kalau kami tanya, kamu bagaimana? Oh, oke okay, mah. Seperti apa? Kalau kita nggak main ini, dia punya game sendiri yang tidak perlu berinteraksi dengan dunia apa namanya dunia maya yang harus chat segala macam, dan kami sangat bersyukur kalau dia juga bisa memahami itu dari usia sejak dini ya. Dan harapan kami juga dia juga tidak merasa terbeban atau tidak di kemudian hari seakan-akan nanti balas dendam, wah betul bapak larang aku, baru waktunya. Saya harap juga itu tidak terjadi nanti di masa yang depan. Dan untuk karena sendiri, untuk anak kami yang kedua ya, karena so far belum ada yang apa game-game seperti itu. Mungkin secara online ada, tapi tetap kami batasi. Yang pasti kalau lebih sering mungkin mamanya ya lebih ingin kalau membacakan cerita secara
offline ya istilahnya, buku dibacakan setiap tidur, sebelum tidur itu masih sering dilakukan dan itu lebih baik. Dan sepertinya sih itu aja ya. Kalau saya secara pribadi saya harus menakar diri sendiri apakah uh, di zaman digital ini atau hal-hal yang harus kita kurangi atau tidak sama sekali, dan kita harus berani untuk mengatakan oh ini memang tidak berguna, mungkin baik tapi tidak berguna untuk saya, dan jika akhirnya itu membuat kita justru lebih banyak waktunya untuk itu, untuk uh, menghabiskan waktu kita, justru menjauhkan kita dari Tuhan, saya rasa sebaiknya tidak. Itu kalau kesempatan itu saja. Dari beberapa hal yang saya sampaikan itu tentu saja tantangannya ya itu ya, tantangannya yang tadi, bagaimana mau di zaman era digital ini bisa kita memilah dan memilih untuk diri sendiri yang pasti, dan untuk keluarga kita, untuk anak kita, dan untuk peluangnya tentu saja banyak. Untuk anak bisa, kalau dalam konteks keluarga, anak-anak ini lebih bisa apa nih, explore ya, explore lebih banyak um, peluang-peluang yang di secara karir juga lebih banyak yang melibatkan uh, digitalisasi seperti aplikasi-aplikasi, dan tentu saja harus kita sebagai orang tua mengarahkan. Dan akhirnya kami punya apa istilahnya, bukan apa ya namanya, bukan solusi ya, bahwa kami berketetapan bahwa it's better to be left behind by the world rather to be left behind by God. Karena buat kami lebih baik ketinggalan zaman lah istilahnya gitu ya, daripada ditinggalkan Tuhan. Bukan kita tidak tahu sama sekali tentang kemajuan zaman, tapi jika kita tidak harus ikut-ikutan dengan apa yang dunia lakukan, misalnya dunia harus trennya seperti ini, is okay gitu. Dan buat kami lebih baik seperti itu daripada Tuhan yang meninggalkan kami dan keluarga. Demikian kesaksian dari kami. Baik, terima kasih untuk kesaksian dari Pak Andi dan Ibu Tiwi. Sungguh kesaksian yang memberi inspirasi gitu, atau memberkati lah gitu bagi setiap kita semua yang mendengarkan. Terima kasih sekali lagi untuk kesaksian yang sudah disampaikan, dan kita akan memasuki acara selanjutnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Yuke kepada kita semua. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Gembala baik akan terus membimbing kita di dalam setiap keadaan apapun. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Membimbing
persilahkan kepada Pak Yuke. Iya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan muda kita, para pasutri, terima kasih Pak Andi dan juga Ibu Tiwi yang sudah ikut berbagian di dalam sharing tadi. Sebelum masuk dalam pembahasan, mari kita sama-sama sekali lagi berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan mengingatkan kami ada satu kemajuan teknologi di dalam dunia ini, tetapi yang perlu kami berhati-hati dan kami perlu melihat apa yang menjadi perkenanan Tuhan melalui kemajuan hidup ini. Dan kami mau supaya peradaban kami sebagai orang Kristen di dalam zaman sekarang ini maupun persiapan kami untuk anak cucu kami ke depan menjadi tetap teladan dan menjadi bagian yang tetap membangun gerejamu, tetap membangun iman kami, dan tidak terhalang dengan apa yang terjadi di sekeliling kami. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, supaya kami boleh fokus terhadap apa yang Kau inginkan kami kerjakan di dalam hidup ini. Dan terima kasih untuk malam hari ini, ada waktu bersama-sama kami merenungkan mengenai tantangan di dalam keluarga kami, serta peluang di dalam era digital yang kami ikuti ini. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan ini, Tuhan memberkati apa yang kami bincangkan dan juga diskusikan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, era digital ini menarik karena apalagi yang sekarang saya, generasi di bawah saya dan generasi lebih muda lagi, semua mengalami era digital yang berbeda-beda. Seperti tadi Pak Andi sampaikan, memang termasuk kesukaan kita atau apa-apa yang kita kerjakan di dalam era digital berbeda begitu ya. Jadi pengalaman kita ada dulu pakai Friendster misalnya atau kita di awal pakai Messenger. Kalau mau mundur lagi tadi disebutin dengan ada pakai BB begitu ya, BlackBerry. Mungkin bagi sebagian dari anak-anak muda di sini nggak pernah pakai itu dan apa sih BlackBerry? Oh ya tahu lah begitu. Tapi nggak pernah mengalami itu. Atau zaman saya dulu ya kita getolnya pakai SMS begitu kan, atau sebelumnya lagi kalau kita mau mundur pakai pager misalnya. Itu semua perjalanan pager tuh yang kita mesti telepon ke operatornya, kasih tahu message kita apa, lalu nanti mereka akan kirim tuh sama. Kalau nggak salah 160 suku kata ya atau berapa. Dulu lebih pendek lagi lah. Pokoknya cuma bisa pesan pertemuan lantai 2 misalnya gitu. Jadi wah semua dapat pager, dapat message itu begitu ya. Kita pakai ada alat kecil. Wah kayaknya pakai itu gaya banget begitu. Karena nggak semua orang bisa pakai itu begitu ya. Atau waktu udah zaman digital yang lebih keren lagi kita pakai mobile phone misalnya. Mobile phone kita kayak yang militer pakai itu. Baterainya berat banget, gede, tapi kayaknya keren banget kalau bawa itu. Karena harganya ajubilah begitu dan nggak semua orang bisa punya. Nah itu kesombongan-kesombongan dulu kan. Makin lama sekarang makin kecil, makin canggih, makin membuat kita terpesona. Nah sebetulnya seperti apa nih keluarga di era digital. Jadi ini terima kasih malam hari ini menarik sekali. Saya bukan jago soal digital. Di sini lebih banyak yang jago, ada Pak David juga ada di sini. Tapi juga Pak Yudi jago digital nih sebetulnya. Dan teman-teman yang kayaknya biasa-biasa aja sebetulnya saya pikir punya pengalaman lebih banyak bagi yang muda-muda begitu ya. Tapi kita mau lihat dari sisi lain begitu ya. Nah sebetulnya yang kita hadapi sekarang ini teknologi itu mendekatkan atau menjauhkan. Nah orang suka tanya mendekatkan apa Pak, menjauhkan apa? Nah apa yang kita pikir? Kalau kita dengar kata menjauhkan dan mendekatkan dan hubungannya dengan teknologi apa yang kita pikir? Di keluarga misalnya tadi itu menarik sekali tuh Pak Andi dan Ibu Tiwi saling tahu gitu ya kemana, bagus banget itu. Gitu, tapi nggak semua orang melakukan itu misalnya gitu ya. Suami bisa monitor istri, istri bisa monitor suami, jadi oh ke sana bisa pulang barengan gitu kan. Bisa naik kereta barengan, kita ternyata satu gerbong, cuman satu ujung sana, satu ujung sini. Bisa tahu gitu ya. Tapi nggak banyak yang seperti itu. Tapi itu jadi deket gitu kan. Tapi jauhnya jauh apa nih? Bisa jauh dengan Tuhan nggak? Deket apa begitu. Tapi
teknologi atau apa yang kita alami itu selalu ada sisi gelapnya dan sisi terangnya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatif. Sisi menguntungkan, sisi merugikan. Sisi yang bisa membangun tapi juga bisa meruntuhkan. Jadi itu wajar. Dari dulu zaman era kalau kita ngomong era 1.0 di mana mulai dengan adanya mesin uap dan lain-lain di zaman Inggris dulu sampai hari ini 4.0 atau barangkali udah geser ke 5.0 di mana kemajuan itu demikian pesat. Saya pikir ini yang perlu kita lihat sama-sama, bukan sekedar nikmati. Saya ajak kita nonton video berikut ini ya. Suaranya nggak keluar ya. Sebentar ya. Tadi sih saya waktu share udah ini, maaf ya. Dan, oh mati ya. Oke. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people, people do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. Iya, kalau kita Customer lihat pilot. kok masih jalan. Kalau kita lihat video tadi, ada yang bisa tebak nggak itu tahun berapa? Kalau kita ngikutin berita perang Iran dengan Amerika kemarin, ada drone-drone yang kita bisa lihat ngabisin bom-bomnya Amerika dan Israel gitu dengan biaya murah melalui pakai drone. Kalau lihat video ini,
Bisa tebak nggak ini video tahun berapa? Ada yang tahu? Ini video 10 tahun yang lalu, tahun 2016. 2016 sudah pakai AI di sana. Sudah bisa lakukan seperti itu, drone-nya dan lain-lain. Seperti yang terjadi yang kita lihat makin canggih tadi tentu. Dalam waktu 10 tahun pergerakan udah hebat sekali. 5 tahun yang lalu aja Google Translator itu tidak bisa secanggih hari ini. Kita ngomong apa langsung dia translate, nggak bisa. Tapi 5 tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan dari Amerika sudah ngomong. Kira-kira 10 tahun ke depan saya ngomong dalam bahasa Inggris, kalian bahasa Indonesia bisa langsung dengar. Ternyata nggak sampai 10 tahun. 5 tahun, dalam waktu 5 tahun hari ini translator itu udah canggih banget. Apalagi dibantu sama AI. Sehingga kita juga bisa ngatur kalau kita biasanya kata enggak itu pakai NG atau pakai GA aja bisa kita atur. Termasuk ucapan kita dan nanti tulisannya nyambungnya seperti gaya kita. Kalau ditulis apa kata ini AI nggak bisa ketahuan. Wah begitu canggihnya dunia sekarang ini. Nah itu realita dunia kita adalah dunia digital. Kita mau nggak kita jago digital atau enggak ya kita udah ada di dalamnya. Nah cuman kalau kita bayangin video tadi yang 10 tahun yang lalu dia canggih seperti begitu. Lalu kita cuma jadi penonton. Yang saya paling inget tuh waktu dulu mama saya. Mama saya waktu dulu mau bagaimana pakai untuk transfer nggak mau ikutan. Tapi mau nggak mau akhirnya ikutan gitu. Itu udah lama sekali. Jadi mau nggak mau kita kan didorong ikut itu. Dulu namanya ojek menolak adanya Gojek. Karena nanti mesti setor apa penghasilan kurang. Tapi dengan network seperti itu akhirnya dia yang tadinya biasa sehari paling bisa 3 penumpang sekarang hari ini bisa 10 penumpang. Oh jadi demen juga. Meskipun dapat dikit-dikit lalu pikirannya yang penting dapat penumpangnya banyak, toh akhirnya dapat banyak juga. Sehingga mau tidak mau ojek kalau nggak gabung sama Gojek misalnya atau Grab atau apapun yang sebangsanya akan ketinggalan dengan yang lain. Karena penumpangnya mau cari di mana semua udah pakai HP, pakai aplikasi dan kalau dia di luar sistem itu ya nggak dapat apa-apa. Kita digiring realitanya memang kita mau nggak mau ikut masuk di dalam dunia itu. Di keluarga kita mau pakai nggak pakai akhirnya harus pakai. Entah karena kita mesti telepon, mesti kirim berita dan lain-lain. Yang paling sederhana pakai WhatsApp misalnya. Mau nggak mau kita pakai. Apalagi nanti urusan organisasi dan lain-lain. Anak terpapar digital udah menjadi ini umum. Sehingga hari ini sekolah menjadi punya PR berat. Satu sisi sudah sistem pendidikan Indonesia itu keliru di mana orang tua itu berlomba membuat anaknya sekecil mungkin sudah ngerti calistung. Kayaknya bangga banget. Anak tetangga umur 3 tahun udah bisa kali-kalian. Kayaknya gimana anak kita kok tambah kurang aja kagak bisa misalnya. Itu tantangan orang tua. Jadi anak menjadi komoditi akibat hal-hal kayak begitu. Di sisi pendidikan nih. Akhirnya anak diperlengkapi dengan HP, dengan iPad yang harap ya udahlah dia bisa itu tapi anak gue bisa pakai loh. iPad dia udah bisa ngerti apa-apa. Anak 3 tahun. Jadi sebetulnya orang tua dan anak kita nih kita mau bawa kemana begitu. Tapi itu terjadi. Akhirnya waktu SMA kita lihat ada anak-anak yang gak bisa lepas dari gadget. Ada waktu luang sedikit udah main game. Dan itu punya kelompok yang membuat dia gak bisa lepas dari itu. Lahir sudah ada semua. Kalau dulu zaman saya misalnya, saya rasa generasi saya tuh generasi yang beruntung. Karena ngalamin dari model yang telex, telegram, fax. Itu kalau mau ngirim berita pakai messenger, pakai apa? Ya yang kuno-kuno itu sampai hari ini ngalamin bagaimana perkembangan itu. Tapi generasi sekarang lahir, dia nggak tahu yang jelek-jelek, nggak tahu yang susah-susah, yang ada yang udah canggih. Udah yang hebat dan bahkan akan dibimbing makin hebat lagi. Nggak pernah tahu yang susah, orang tuanya ada rata-rata lebih mapan daripada orang tua kita. Nggak perlu lagi terlalu berjuang, uang jajan pasti dapat. Bahkan dari uang jajan bisa ada lebih-lebih begitu. Nggak usah berjuang sudah dikasih HP. HP kalau anak saya dulu ya yang penting cuma untuk SMS sama telepon. Tapi ya lama-lama minta yang ada kameranya misalnya. Hari ini kamera udah pasti ada.
Udah nggak perlu ada cari HP, ada yang kamera, ada nggak ada. Pilihannya pasti ada kamera. Tinggal mau yang berapa pixel, yang wah, yang bisa ini semua. HP udah bukan sekedar HP tapi smart, itu kan mobile smartphone. Karena pinter banget, kita nggak pernah bisa pakai maksimal apa yang kita beli. Tapi itu yang terjadi. Jadi lahir anak-anak sekarang sudah ada semua. Dan semua itu adalah digital. Nah ini ada 5 poin di sekeliling kita sebetulnya yang kita mesti pikirin. Nah saya harap hari ini kita, karena gini, digital ini pengalaman untuk keluarga kita atau masing-masing kita. Jadi nggak ada satu rumusan tertentu, jangan pakai yang lain kecuali WhatsApp, nggak bisa. Ada pilihan banyak sekali. Kalau menerima berita, lihat aja newsdetik.com ya, jangan kompas.com, nggak bisa. Ada kompas.com, nanti mau lihat Metro TV, mau apa, ada semua di mobile phone kita. Kita nggak bisa batasin cara, aplikasinya. Dulu kita cuma pilihannya ChatGPT atau apa, DeepSeek atau apa. Hari ini macam-macam banget. Yang mau pakai video ada apa, ada macam-macam. Ada 10 yang hebat gratis semua. Mau bikin ngarang, bikin lagu, bikin video, semua disediain free. Tinggal siapa yang rajin untuk pakai itu gitu misalnya. Nah apa nih sebetulnya yang perlu untuk kita pikirin supaya itu nggak menjadi sesuatu yang destruktif bagi kita dan keluarga. Tapi itu jadi benar-benar peluang dan tantangan itu bisa kita ini. Nah 5 poin ini saya harap menjadi diskusi kita. Yang suami istri kalau bisa diskusi duduk bareng gitu ya. Ngomong Pak Andi dan Ibu Tiwi boleh nanti langsung diskusi begitu ya. Ini yang muda-muda mau bertiga boleh, berdua-berdua lebih bagus sebetulnya supaya bisa lebih banyak. Nah pertama AI versus real life kita. Kita nggak bisa enggak, kita hadapi itu kok. AI dengan real life. Kita lebih percaya pada real life atau kita percaya pada AI? Kalau kita bilang, oh kita real life lah, AI juga kadang bisa bodoh kok, bisa salah kok. Tapi bener nggak gitu? Hari ini murid-murid kita kasih tahu jangan pakai AI ya, tetap aja pakai AI. Karena dia nggak kerjain dari jauh-jauh hari tugasnya udah dikasih, tapi udah last minute baru buat pilihannya apa? Mau cepet ya pakai AI. AI yang suruh bikinin tugas. Abis itu sekarang udah ada aplikasi untuk membuat teks kita supaya jangan kelihatan dibuatin sama AI. Gelo kan gitu ya kalau kita ngomong. Jadi guru kalau ngecek itu mau dicacar, ini kayak biasa. Tapi ya kita tahu yang dibuat sendiri emang enggak. Apalagi begitu kita tanya anaknya gitu ya. Tapi ya seperti apa nih? Ini yang pertama. Kedua, segala dapat ditanya ke ChatGPT. Nah ini maksudnya ChatGPT hanya mewakili aja dari AI zaman sekarang yang kita bisa ini. Apa aja, mau tanya apa aja. Bahkan kalau kita bayar, dia bisa mikir lebih serius untuk kita. Kan keren. Kalau kita bayar, dia bisa bikinin kita gambar yang bagus. Kita bayar lebih mahal lagi, dia bisa bikinin video kita lebih keren lagi. Tinggal kita mau seperti apa, dia bisa layani kita sesuai kebutuhan. Nah lalu kita seperti apa nih di dalam keluarga, khususnya kita yang muda-muda yang pakai ini. Yang ketiga, HP dan robot lebih menarik dari orang. Ya kantor-kantor sekarang udah makin berubah ya. Baca berita minggu yang lalu CEO dari Honda datang ke China, diajakin lihat satu pabrik assembling apa motor ya. Lalu ya dia akhirnya ngomong kita nggak akan bisa compete dengan China, dia bilang. Honda tuh, CEO-nya Honda motor. Dia bilang nggak bisa. Kenapa? Nggak ada orang di pabriknya. Semua mesin robot yang kerjain. Dari ngambil bahan baku apa-apa, nganternya, masang. Semua diprogram pakai, dan gak ada orang. Ya paling mungkin satpam aja kali di paling depan atau administrasi apa. Barangkali segede gitu pabrik gak lebih 10 orang yang kerja. Mau gimana ngelawan itu? Jepang masih sampai hari ini pakai orang untuk pasang ini itu, sebagian yang pakai robot. HP lebih menarik karena banyak variasi, banyak acara, banyak ini yang bisa ditonton. Orang bosenin. Ya kan, lu lagi, lihat itu lagi, ngomongannya begitu-begitu aja lagi. Belum lagi kalau ini apa, model cerewet, model apa yang kita nggak suka bukan selera kita. Lebih nggak ini, kalau
HP kita mau marahin, robot kita mau marahin dia nggak ngelawan. Tapi orang kita marahin bisa nonjok kita gitu. Yang keempat, cepat atau lambatnya manusia yang kita pilih. Nah, hari ini kita dikejar-kejar dengan segala hal mesti cepat. Kalau enggak ya ceritanya hilang kesempatan dan lain-lain. Nah lalu sebetulnya seperti apa sih hidup kita seharusnya? Kalau manusia apalagi di Indonesia mesti diakui lambat, apa-apa lambat. Jadi kalau orang asing atau apalagi dari China gitu ke Indonesia, dia nggak bisa ngerti kenapa orang Indonesia cara kerja seperti ini. Di tempat mereka semua produktif, semua cepat, nggak ada lambat, semua berusaha cari, semua memperbaiki diri. Di Indonesia kenapa santai aja, nggak bisa tapi kayaknya biasa-biasa aja. Itu bahasa mereka. Tapi betul. Nah kalau udah kayak gitu, ngapain gua mesti hire lu jadi pegawai? Nah lalu pikirnya begitu. Dia datengin temen dia dari China untuk kerja di sini bantuin dia, atau ya udah semua setup pakai sistem, pakai komputer, semua pakai program, software jalan. Nah ini repot lagi. Jadi nah seperti apa, ini poin yang kita alami. Yang terakhir, notifikasi versus perhatian sesama. Kita sering notifikasi belanja kali yang ada di info gitu ya. Ketimbang, udah doa belum? Udah saat teduh belum? Udah baca firman belum? Itu kayaknya kurang. Saya punya teman yang bunyi lonceng grandfather clock yang tua itu. Ting, ting. Saya suka ini. Saya bilang, ringtone kamu bagus banget. Bukan Pak, bukan ringtone. Ini ngingetin Pak untuk baca Alkitab. Bagus banget. Saya bilang, apa itu? Saya belum dikasih. Katanya ada aplikasinya begitu. Jadi setiap kali bunyi itu diingetin udah baca Alkitab belum begitu kira-kira. Jadi tapi notifikasi yang keluar di HP kita apa nih? Yang kita setting untuk ngasih tahu apa? WhatsApp kita, Instagram kita kalau ada real video soal apa atau apa nih gitu. Nah lalu bagaimana dengan perhatian sesama? Atau kalau sesama ada, bisa nggak bantuin gua ini? Dia lagi minta tolong lagi misalnya gitu kita ini. Tapi kalau Shopee atau apa, kita tertarik sekali untuk cepat lihat. Seperti apa nih kita mau diingetin di hidup ini? Di era digital ini. Jadi sebetulnya sampai berapa jauh. Nah 5 poin ini boleh nggak didiskusiin pasangan suami istri, yang di rumah juga boleh kalau dengerin ini bisa coba diskusi dari 5 poin ini. Mana yang paling menarik untuk kita, yang paling cocok untuk kita. Karena bisa jadi ada nomor 2 itu yang lebih menarik karena itu yang kita pakai sehari-hari. Lalu kita lebih tanya sama ChatGPT atau tanya sama suami atau istri kita misalnya. Atau kita lebih tanya ke anak kita misalnya. Atau anak kita lebih tanya ke orang tua. Atau lebih tanya juga paling gak ngerti daripada lama udah pakai ChatGPT misalnya gitu. Nah ini hal-hal yang mana yang bagi kita pribadi di antara 5 ini yang paling cocok dengan kebutuhan kita. Tolong didiskusikan. Berdua gitu ya. Yang muda nggak apa-apa kalau punya ini lain, yang satu nomor 1, yang satu nomor 4 misalnya boleh aja. Coba didiskusiin. Diskusinya apa? Begini, tantangan apa yang kita hadapi dengan itu, lalu peluang apa dengan yang ada itu yang bisa kita pakai. Terserah, mau peluangnya apa, soal apa, coba didefinisiin sendiri. Saya nggak batasin, Pak peluangnya mesti yang Kristen banget atau boleh soal sekuler Pak, soal bisnis atau apa aja terserah. Yang keluarga pikirin apa, yang anak muda pikirin apa, coba dicatat gitu ya. Oke. Nangkep ya maksudnya ya. Dari 5 poin ini coba pikirin salah satu. Lalu coba dalemi itu. Lalu coba cari peluang dan tantangan apa. Ada itu tuh apa. Nah lalu kaitin dengan soal jauh dekat tadi. Teknologi bisa membuat kita dekat, bisa membuat kita jauh. Jauh terhadap apa? Jauh terhadap uang, jauh terhadap keuntungan, atau jauh terhadap apa. Nah gitu. Jauh terhadap relasi kita seperti apa? 10 menit cukup? 10 menit ya? Coba ya diskusi, catat ya. Nanti kalau bisa ada yang ini bisa 1-2 sharing kita lihat. Ya, mari kita diskusi bersama apa yang sebetulnya menjadi tantangan dan peluang yang dapat kita peroleh dari hebatnya dunia digital ini. Silakan. Yang di rumah juga boleh. Kalau ada yang mau tanya boleh silakan. Kalau ada yang gak jelas dengan apa yang saya maksud boleh open mic silakan. Kalau yang di rumah, yang di sini kalau ada yang mau tanya boleh. Kalau enggak siapa Yunita pindah duduk nanti sama Kak Deli.
Nah, coba. Itu siapa? Pamela, Solid Daily lagi. Saya ingatnya kue aja. Kalau Pak David mau ini sama Bu Evi. Pak Julius sama Ibu Lydia, coba diskusi di keluarga. Mau keluar ruangan juga boleh, kalau di sini ntar kan kedengeran kurang seru, ambil waktu di luar juga boleh. 10 menit dari sekarang, kita sekarang jam berapa? Jam 8 kurang sampai 8 lewat 5 ya, kita balik lagi. Nanti coba kita sharing-sharing apa yang itu. Ini saya ini ya. Jadi mari kita diskusikan ini. Silakan ya Bapak Ibu ya. Monggo yang di rumah Pak Andi sama Bu Tiwi boleh tuh, diskusinya keren nih pasti. Kali ada pencerahan baru lagi. Pak Andi nih kayaknya ini banget soal digital ini. Menguasai. Monggo ya, monggo. Thank you. Ayo siapa yang mau sharing duluan, barangkali Pak Andi mau atau Ibu Tiwinya mau sharing, ada nemu apa begitu? Monggo loh. Ya boleh Pak. Ya silakan Bu Tiwi. Oke, terima kasih Pak Yuka untuk waktunya. Selamat malam Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Kami tadi diskusinya terkait AI Pak. Jadi untuk hari-hari ini AI itu kami pakai untuk membantu pelajaran anak seperti itu. Karena untuk mengisi waktu di rumah gitu ya. Karena anak kami ini sedang masa-masa ujian kelas 6. Jadi kami ngeprom AI-nya itu untuk bikin soal-soal tryout gitu Pak. Jadi mungkin kalau secara positifnya gitu ya Pak, ini kita jadi lebih efisien gitu. Jadi kita nggak harus misalnya cari buku-buku di toko buku, kan biasanya ada tuh buku-buku TK, kita nggak harus beli gitu ya Pak. Jadi efisien, namun memang tantangannya membuat kita jadi mungkin kurang cara berpikir kritisnya gitu Pak. Dan kemudian kita jadi bergantung ke AI-nya sendiri gitu. Nah, untuk AI ini mungkin jadi menjauhkan juga kita dari kedekatan personal gitu ya. Selain tadi tambahan untuk positif dan negatifnya, secara personal kita jadi kurang berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian kalau di pekerjaan sendiri, mungkin sama tadi seperti Pak Yuto, kalau di Pak Yuto mungkin mahasiswa gitu ya, kalau di kami kan di perkantoran juga kami menggunakan AI untuk menganalisis data seperti itu ya. Dan seringkali mungkin tanpa kita sadari kan AI itu kalau tidak mengerti sepenuh pekerjaan kita, dia bisa saja membuat kesalahan yang mungkin kita tuh nggak ngeh itu salah gitu. Jadi kita percaya aja apa yang data-data yang di-share oleh AI tersebut. Mungkin itu Pak. Mungkin ada tambahan. Ya, kalau Bu Tiwi, ya Pak Andi Pak, silakan. Kalau ya, saya terus terang sih memang abu-abu antara membantu atau melemahkan apa ya namanya kemampuan. Kalau saya sendiri, karena background saya sebagai di bidang kreatif, arsitek, dari jam begitu 2004 itu sudah memakai AutoCAD lah ya. Dulu AutoCAD, sekarang udah pakai prompt AI, udah bisa bikin bangun desain segala macam. Secara kemampuan saya sebagai lulusan arsitek ya udah nggak bisa berkurang. Sketching, gambar tangan itu udah, karena sudah digantikan. Buat saya sebenarnya ke dalam diri sendiri ya, karena
Kadang-kadang kalau spare time itu kan saya suka chatting. Kalau sekarang udah enggak, karena udah digantikan sama AI dan hal seperti itu, dan itu bagusnya buat klien kali ya untuk atau perusahaan, tapi untuk ke dalam diri sendiri ya justru berkurang gitu skill kan, skill saya sebagai uh, bahkan bukan hanya sketching, istilahnya bukan hanya gambar, sebagai pemikir arsitek itu berkurang karena sudah digantikan kan. Uh, Tadinya kita sudah memikirkan estetikanya seperti apa, tiba-tiba digantikan sama AI yang kadang-kadang kita nurut-nurut aja kan. Oh iya ini keren nih, keren kan. Karena lebih cepat, lebih ini akhirnya kemampuan kritis kita sebagai seorang designer dan engineer-nya juga menjadi tumpul seperti itu. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Thank you. Bener nih Pak Andi nih ya, seru ya Pak ya tapi ya. Karena setiap zaman nih memang beda-beda sih. Kepentingan saya beda lagi gitu ya, lain-lain keluarga beda lagi ya. Tapi kita coba dengerin yang lain. Ada mau kasih kesaksian Pak David? Ada mau ini Pak atau Pak Yudi? Kita dengerin Pak Yudi ya. Ini Iya. Seru nih. mungkin saya juga mengamati sebenarnya, ya, mengamati aja ya. Jadi mungkin seperti yang Pak Yuke bilang itu, saya juga mengalami dari yang apa, yang kuno lah istilahnya ya gitu, kuno. Ada fax dulu, fax aja udah canggih tuh, bisa ngirim teks gitu ya, di scan lewat gitu. Ternyata sekarang menjadi lebih murah ya, di email aja langsung dipoto kirim. Telepon aja dulu kita keluar negeri aja, waduh susahnya minta ampun kan, harus cari koin. Mahal lagi. Mahal saat itu, yang punya telepon juga SLI. yang punya telepon juga limited lah orang yang berada dulu. Nah sekarang telepon keluar negeri kemanapun dunia, dimanapun itu udah video call juga udah gratis ya. Jadi begitu enak ya. Tetapi memang dunia digital ini sebetulnya ada yang membuat perubahan ya memang di dalam diri kita itu. Kita tidak bisa menghindari ya, karena kita hidup di zaman dunia digital ya. Kita, tadi Pak Yuka udah menyinggung, nggak bisa kita nggak pakai gitu ya. Karena kita memang sudah disetir oleh dunia yang seperti itu. Sehingga kalau saya sih bagaimana kita yang bijaksana gitu di dalam menggunakan teknologi itu. Karena teknologi itu ibarat pisau, bisa membantu tapi bisa juga merusak. Nah itu yang kadang itu sedikit ya, geser gitu ya. Jadi dia nggak terasa, kita udah terlalu jauh nih ya melenceng gitu. Yang paling gampang itu kita kalau nonton berita itu, zaman dulu kita kan pukul 21.00 dunia dalam berita kita udah siap melototin. Sekarang enggak, kita yang cari berita Iran lawan Amerika, cari terus. Dan kita apa? Terlalu terlalu mudah sehingga cari ini. Sehingga tuh jam jalan terus. Saya juga terus terang aja juga terjerumus. Udah jam segini ya, tidur malam gitu. Nah itu adalah kebahayaan teknologi ya. Nah, oleh karena itu kita sih kalau saya selalu selalu harus mengingat gitu. Ini jangan sampai ini nih terjebak kita ya. Jadi ada hal-hal yang penting ya yang kita bisa gunakan itu di dalam teknologi itu, sekalipun AI pun ChatGPT ada yang bisa kita pakai gitu ya. Tetapi hati-hati juga ya, kalau saya ChatGPT itu buat pembanding gitu ya. Misalnya saya nanya ini,
bener gak sih jawaban dia gini gitu. Kita harus cari referensi lain, kadang-kadang ngaco juga gitu. Saya juga pernah iseng ya, misalnya nanya, siapa Pak Bigman gitu ya. Dia jawab, wah ngaco gitu. Dari gereja ini, wah ngaco juga. Jadi jangan kita percaya penuh gitu. Siapa Pak Tong gitu ya. Ya walaupun ada nyerempet benernya, tapi ada salah-salahnya juga. Nah jadi kalau membuat kerangka ya ChatGPT atau AI itu oke gitu. Tapi kita harus periksa, nggak boleh segala sesuatu itu langsung plek itu jadi gitu, nggak bisa begitu. Kita harus bijak. Nanti bahayanya kita nggak mau mikir. Kalau nggak mau mikir bahaya. Nah terus dunia sistem pembayaran ya itu kan semuanya sudah menggunakan digital ya. Jadi memang smartphone inilah yang yang mengubah gaya hidup atau pola hidup. Jadi kita semuanya tuh ada di sini. Nah inilah dunia kita. Jadi kita yang mesti bijaksana bagaimana menggunakan ini supaya kita jangan salah jalan ya. Pakailah kalau saya sih yang berguna gitu. Saya juga nggak suka juga terlalu banyak ini ngelihat kecapean juga ya. Tapi saya bisa bikin desain ya. Kebetulan ada coffee shop tuh saya bikin desain sendiri tuh ya. Jadi saya pakai CapCut atau apa Canva terus. Tadinya nggak bisa tapi terus lama-lama bisa juga gue bikin gini. Masukin lagu, masukin ini. Itu belajar sendiri aja tuh yang begitu-begitu oke gitu ya teknologi. Terus apa lagi ya? Yang sifatnya membantu gitu ya. Alkitab ya, itu kita juga enak loh. Alkitab itu kemana-mana udah kita nggak pusing saat teduh tuh mau pergi kemana gitu. Saat teduh ada semua di sini gitu. Santapan harian itu dulu kan harus pakai buku ya kita nyari. Sekarang enak. Nah, ya jadi itu sih Pak Yuke ya share saya sih kalau digitalisasi itu atau dunia digital itu bisa membantu kita, tetapi memang diri kita sendiri yang harus bijaksana gitu. Thank you Pak Yudi. Ya, masukannya bagus sekali. Yang muda nih sekarang. Nah, kita dari tadi dengerin yang dari kuno sampai ini. Nah, yang muda yang taunya yang udah modern. Siapa yang mau Vera atau siapa? Pamela, Yunita, siapa? Hah? Bella, ayo. Mic-nya ada. Enggak itu kok, tidak membuka aib kok. Baik, saya tertarik dengan poin nomor 2, segalanya dapat ditanya ke GPT. Saya setuju sih, soalnya apapun yang kita tanya ke GPT itu pasti ada jawabannya gitu. Dan saya juga sebagai mahasiswa, saya lumayan sering, kayaknya setiap saya ngerjain tugas, saya kadang pakai GPT atau enggak saya pakai Gemini gitu. Karena ini cukup membantu misalnya dalam pemahaman materi, terus juga kayak ngebandingin misalnya apakah jawaban saya itu sudah sesuai atau tidak gitu. Misalnya ada rubrik penilaian, saya coba bandingin gitu. Kemudian saya juga biasanya pakai AI untuk mencari ide-ide seperti itu. Saya tanya dan AI cukup membantu gitu. Tapi jadinya setiap saya nanya, jadinya saya merasa saya ketergantungan gitu. Saya pikir AI bisa membantu, tapi di satu sisi juga AI dapat membuat kita jadi malas mikir. Karena kan kayak AI udah mempermudah kita untuk ngerjain sesuatu, kita minta ini, AI langsung kasih gitu. Tetapi
jadinya kita jadi malas gitu, jadi malas mikir. Karena kita mikir ya udahlah AI ngerjain bantu kita gitu. Jadinya ya kayak gitu, jadi kita malas berpikir dan kita juga kurang berpikir kritis jadinya kayak gitu. Tetapi saya akhir-akhir ini kayak mulai membatasi diri gitu. Kayak coba menggunakan AI dengan bijak gitu. Misalnya ketika saya bertanya kepada AI, jangan kayak langsung menerima mentah-mentah apa yang dikatakan AI. Karena AI nggak sepenuhnya benar kayak gitu. Dan kita juga harus menganalisis dengan baik apa yang dikatakan AI. Kita harus mikirin, oh ternyata ini benar, oh ternyata ini tidak kayak gitu. Jadi harus tetap bisa kontrol diri dengan baik dan gunakan dengan bijak seperti itu Pak. Thank Terima you kasih. Bella. Iya. Ini masukan-masukan sebetulnya pengalaman pribadi kan. Kalau sudah ada yang gampang, kenapa kita cari susah begitu kan? Jadi memang pencobaan ini besar sekali ChatGPT. Apalagi kalau kita sibuk ini Tuhan sekali aja deh Tuhan. Ini bikin tugas pakai ini, habis itu nanti saya cari deh. Kalau dulu kan nggak ada kesempatan itu. Zaman kita kalau nggak ngerti gimana ya, mesti ke perpustakaan cari bukunya aja mikir dulu buku yang mana nih yang kira-kira hari ini nggak perlu lagi itu. Memang keluar ada jawaban begitu ya. Jadi betul membuat kita jadi bisa males kalau kita nggak ngerti. Nah cuman sebetulnya seperti apa nih yang kita itu ya. Thank you tadi sudah diskusi teman-teman. Apa sebetulnya pesan Alkitab untuk kita? Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Nah saya pikir itu yang perlu kita tata ulang kan. Kalau kita tahu kita mau ngapain, kita tahu mau ke sana, misalnya mau ke Pasar Baru, kita tahu kita mesti naik kendaraan apa ke sana gitu. Nggak bisa pakai MRT. Kita mesti pakai mau naik sepeda motor, pakai taksi, mau pakai bus misalnya kayak gitu. Ada pilihan-pilihan yang kita bisa ini karena kita tahu tujuan kita mau kemana. Kalau kita mau ke Bandung cepet, kita tahu, oh mendingan naik bus, kita pergi ke Cawang dah, ke sana gitu. Tapi kalau kita nggak jelas mau belanja di mana, nggak tahu. Nah gimana ini pusing? Karena sekedar kepentingan aja. Nah di dalam hidup ini kebanyakan sekarang orang hanya berpikir soal kepentingan dan tidak pikir tentang tujuannya. Ini yang membuat seringkali ya asa sibuk jadinya karena ya ini itu sudah di hari malam waktu kita pikir hari ini ngapain ya. Kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman sekedar menyelesaikan tugas. Karena ya itu berbagai kepentingan itu tetapi kepentingannya jadi nggak jelas. Karena tadi cuma mau belanja, kemana nggak tahu. Ya pokoknya apa aja jadinya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah kalau kita pikir sebetulnya apa sih yang Alkitab mau, yang Tuhan sampaikan, yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Tugas apa yang Tuhan kasih ke kita. Kan waktu kita akhirnya percaya pada Kristus, Tuhan menebus kita dan memberikan kita hidup yang baru. Tapi pasti ada maksud kan, sama seperti waktu Tuhan masih memberikan kita nafas. Kita bangun pagi, thank you Tuhan, Tuhan kasih satu hari yang baru lagi. Tapi kita juga nggak tahu kita akan selesai sampai malam lagi atau tengah hari ternyata kita tewas, nggak tahu. Teman saya pagi-pagi masih bisa telepon temennya apa-apa, siang-siang kita dengar berita dari udah berpulang. Wah, baru tadi pagi gue kontakkan sama dia, cerita itu lah gitu ya. Jadi ada yang nggak sempat sampai hari itu tutup, dia udah berpulang. Ada orang yang, wah ini tahun depan gue pengen gini-gini, tanggal 31 dia meninggal. Nggak masuk ke 1 Januari. Banyak yang kayak gitu. Jadi sebetulnya apa sih yang Tuhan mau selagi kita masih dikasih nafas? Tuhan mau kita ngapain? Tuhan udah tebus kita lalu sebetulnya Tuhan ingin kita ngerjain apa sih? Nah ini pesan Tuhan ada di Matius 28 kan sebetulnya. Ayat 18 sampai 20. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanatnya ini. Ada tugas mulia yang Tuhan kasih untuk umatnya. Semua nih. Nah tapi Tuhan udah ngomong dulu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Jadi sebelum Tuhan memberikan ini, pesan Tuhan sudah menyampaikan satu hal yang penting. Otoritas ada di saya. Saya memang punya hak untuk ini. Saya mempunyai kuasa. Saya bukan hanya di surga, di bumi juga. Kenapa? Karena sudah menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepada dia, gitu kan. Nah, modalnya itu Tuhan udah kasih. Ada satu kepastian, satu kekuatan, ada satu power. Sehingga di akhir disebutkan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi gak usah takut, janjinya ada modalnya, begitu. Kalau kita kerja di satu perusahaan yang bosnya ngomong, kamu jangan khawatir perusahaan ini gak akan pernah bangkrut. Tapi kalau dengar-dengar rekening kosong gitu. Wah, gimana kita bisa percaya sama bos yang ngomong kayak gitu kan? Gitu misalnya. Tapi kalau kita, wah di-hire sama bos itu tuh, wah punya ini itu apa-apa, wah rekeningnya. Kita mungkin masih bisa percaya, ya bisa jadi sih gak bangkrut sih. Cuman jangan dipecat aja saya, paling itu kan pikirannya. Tapi maksudnya itu janji manusia, tapi kalau sekarang yang pemilik alam semesta ini yang ngomong, wah itu satu kekuatan yang luar biasa kan. Menjadi keyakinan kita kalau kita ngerjain apa yang menjadi tugas dipercayakan kepada kita, itu ini sekali, kuat sekali ininya, backupnya kuat sekali. Tuhan bilang apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka. Jadi Tuhan memberikan satu proses. Nah ini yang seringkali kita lupa. Kita agak sulit untuk terima susahnya proses. Jadi kita pengennya udah di ujung aja jadi. Makanya kalau belajar bikin roti, bikin kue, aduh mesti begitu. Udah beli aja, udah itu toko kue aja gitu kan misalnya. Tapi kalau dulu kan kalau di perjanjian lama kita mesti buat roti itu untuk makan. Enggak bisa udah ada di bakery ini belakangan makin maju bikin lebih mulai jualan. Nah itu prinsip dagang. Tapi dulu kamu mau makan ya kamu mesti nanam. Kamu mau bikin roti, kamu mesti bikin tepung, kamu mesti masak sendiri, kamu mesti bakar sendiri. Itu dulu. Nah tapi kemajuan era ini membuat kita sudah tidak lagi melakukan proses itu. Memang Tuhan suruh kita belajar proses yang lain, betul. Contoh, hari ini memang langsung jadi, tapi jawaban yang diberikan oleh AI tergantung kita kasih pesannya apa ke dia. Hari ini adu lihai, adu jago bikin prom. Wah kita jago bikin promnya, dia bisa jawab lebih bagus. Kita jago bikin ininya, gambar atau videonya lebih lengkap, lebih keren. Tapi kita mesti makin jauh. Jadi orang dituntut untuk berpikir kreatif soal prom hari ini. Menata ulang lagi kata-katanya. Coba aja katanya diganti dikit, kasih. Hasilnya beda. Begitu. Sama kata prom saya pakai misalnya atau Pak Julius pakai, jawabannya bisa jadi beda. Karena Pak Julius biasa seperti apa membahasnya atau mikirnya apa, beda dengan saya pikir hasilnya akan dikeluar juga beda. Nah jadi sebetulnya dunia kita digital sekarang ini ke depan memberikan kemungkinan untuk kita jadi mengabarkan Injil melalui digital sebetulnya. Kita belajar Alkitab melalui digital. Tapi yang kita gak boleh lupa karena Tuhan ingin kita ada di dalam proses itu tadi. Pergi gitu kan. Jadi ada satu yang kita mesti kerjakan. Pergi kemana? Nah setiap orang lain-lain. Almarhum Pak Bigman, Tuhan kasih pesan bikin gereja. Bikin pendidikan di Kalimantan. Bikin media untuk orang kota misalnya. Tapi kepada yang lain bikin gerakan untuk ini. Bikin sekolah teologi yang seperti apa lain lagi. Kepada orang yang lain lagi sama-sama mengabarkan Injil tapi Tuhan suruh bikin perusahaan yang gede. Sumbang gereja support pekerjaan pelayanan Tuhan. Bisa seperti itu. Sama-sama ngabarin Injil tapi Tuhan bekelin pesan yang berbeda. Persiapan yang berbeda. Ada orang jadi pengusaha, ada jadi pekerja yang keren, ada jadi desainer, ada jadi apa aja banyak. Tapi dengan perjalanan waktu tugas-tugas ini juga bisa geser. Tapi jangan lupa tetap mengabarkan Injilnya mesti. Karena itu tugas yang Tuhan kasih. Bawa orang itu sampai dia dibaptis, sampai dia ajarkan mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan pada perintahnya. Ada banyak banget di dalam Alkitab. Perintah mengasihi, perintah kalau dipukul kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Mendoakan orang yang menyusahkan kita. Ada banyak sekali. Nah ini yang mesti menjadi balik-balik tujuan hidup kita apa.
Boleh era berganti, zaman berganti, gaya hidup ini, tapi tujuan kita mesti tetap nih kabarin Injil. Tapi caranya apa nih? Tuhan suruh kita apa? Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi penatua, ada yang jadi aktivis, ada yang lewat media, ada yang macam-macam. Dunia ini memberikan kemungkinan itu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi PR di masing-masing keluarga ya. Jadi sebetulnya keluarga kita mau bawa kemana nih dengan tugas satu ini yang Tuhan kasih untuk kita ngabarin Injil ini. Kalau Pak Bigman almarhum membuat apa yang Tuhan pesankan dengan yang kita hari ini nikmati bersama, kita punya gereja yang mengabarkan Injil dengan bagus, yang melatih jemaatnya untuk berpikir kritis, menjadi misioner seharusnya gitu ya. Memikirkan yang di Ngabang dan lain-lain. Tapi bukan hanya itu ternyata. Tuhan juga mau kita berpikir apa yang Tuhan kasih lihat ke kita sebagai visi itu. Vision kita apa. Itu mestinya ada tuh. Tiap orang pasti mestinya dikasih. Nah gak apa-apa. Bisa jadi itu sesuatu yang bergeser dan bergerak. Seperti Sekolah Kristen Makedonia. Tuhan kasih visi Pak Bigman waktu dia jadi pengusaha dan datang ke Kalimantan sebagai konsultan untuk kebun sawit. Di sanalah Tuhan berikan penglihatan itu. Tapi sekali lagi itu proses. Kalau Pak Bigman gak ke Kalimantan gak akan pernah hatinya terpaut di sana. Sama suatu hari Tuhan suruh kita ke sesuatu yang mungkin kita gak suka. Tapi kalau kita taat ke sana, ternyata Tuhan kasih saya lihat ini nih. Oh ada sesuatu yang lain. Hari ini saya ngomong gini bagi sebagian orang, ya bakal biasa aja ya saya udah tahu itu gitu ya. Tapi bisa jadi ada kata-kata yang Tuhan pakai tertentu dari saya untuk ada orang lain kepikir sesuatu. Gak tahu, Tuhan bisa pakai apapun. Termasuk saya hari ini ngomong ini, sama saya juga berpikir sebetulnya seperti apa mestinya ke depan saya kerjakan gitu ya. Jadi Alkitab selalu ngingetin kita dua hal. Lihat ini kan salah satu aplikasi yang kita bisa nikmatin. Saya nggak tahu ada yang pernah nyoba nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Kita ke informasi mancanegara saudara. Tiongkok kini punya taksi pintar. Taksi tanpa pengemudi ini memberikan jaminan keselamatan lalu lintas, kemudahan dan ekonomis untuk para penggunanya. Tidak ada seorang pun di belakang kemudi, tetapi taksi ini tahu persis kemana arah tujuannya. Ini adalah Apollo Robotaxi yang diproduksi perusahaan teknologi raksasa asal Tiongkok Baidu yang sebelumnya dikenal sebagai operator mesin pencari. Apollo Robotaxi mengangkut pelanggan di sekitar kota Beijing tanpa pengemudi. Baidu menerima lisensi pertama di Tiongkok pada bulan April lalu untuk mengoperasikan taksi tanpa pengemudi. Baidu mengklaim kendaraan otonomnya ini dapat membuat mengemudi lebih murah, mudah, dan aman. 车辆可以自行的不依赖人类去在路上运行的时候呢，它能实现诸多层面的社会价值。我们说底层的社会意义在于可以通过机器人的规范操作。Ya ini cuplikan aja ya. Untuk kita tahu ada aplikasi yang ke depan driver mungkin nggak akan kekurangan pekerjaan gitu ya. Karena semua udah bisa punya mobil, bisa jalan sendiri gitu. Nggak perlu lagi cari supir kadang madol, kadang ini, kadang itu, pinjam duit, apa misalnya kan kita jadi pusing kadang punya supir. Maksudnya baik tapi jadi PR bagi kita, enakan nggak pakai supir. Tapi nggak pakai supir capek juga kalau macet gitu kan. Sekarang mobil bisa nyetir sendiri enak juga, bisa tidur ya nyampe aja pokoknya. Dan teman kita Pak Rudi kemarin nyobain kan, kalau kita lihat di itunya bawa mobil dia nggak usah setir, mobilnya jalan ya sendiri. Canggih, itu dunia kita. Nah tapi hidup kita kalau di drive seperti itu, pakai otomatis gitu lalu kita kayak jadi robot gak pikir apa-apa. Apa menariknya? Sebenarnya nyetir itu kan seni gitu. Nyetir itu seni, seperti juga hidup. Kalau kita semua hidup kita sudah kita jalani rutin, kita nggak mau menerima tantangan atau peluang di depan kita, seperti mobil tanpa supir sebetulnya. Ya pokoknya rutin aja, ya tiap hari gini, pokoknya kalau minggu ya begini ke gereja, habis itu pulang, ya otomatis udah. Nggak ada lagi sesuatu yang wah bikin kita jadi greget gitu, nih kayaknya abis ini saya mau begini nih, saya mau abis ini mau deketin satu orang nih jemaat, saya ada target-target gitu, nggak ada lagi udah. Seperti kita di drive sama mobil tanpa supir. Nah ini yang mari kita masing-masing kan
berjalan dengan latar belakang berbeda, kepentingan yang berbeda. Misalnya seperti Bella, kepentingannya kuliah. Bagi Vera udah lain lagi, dia nggak belajar lagi, udah mikirin lain. Gue nyari-nyari mana yang ini, ada agen mana atau apa begitu, bisa jadi begitu kan. Yang bisa kasih data-data ya Vera ya. Apa sekarang banyak sekali untuk apa cari jodoh dan lain-lain begitu ya di dunia ini. Jadi kita bisa kenalan dengan banyak orang yang tadinya kita bisa jadi nggak ketemu gitu. Nah tapi Terima kasih Anda. seperti tadi, sorry ya, tidak ada pilihan lain. Bagaimana kita merespon itu yang paling penting. Dari mulai email lah, dari mulai apa aja yang hari ini kita ini. Nah cuman balik-balik, kitanya ini lagi cocok di yang sisi mana sebetulnya dari digital itu. Kalau tadi ada 5 yang, ya 5 besar lah yang coba disajikan tuh kita berpikir, sebetulnya ada banyak lagi yang lain. Kalau kita tanya sama ChatGPT keluar tuh, kita minta 20 dikeluarin sama dia. Yang sekarang hari ini ada, yang bisa ini kita pikirin. Bagaimana kita sekarang mengambil itu menjadi peluang yang positif. Nah mau punya PR enggak? Bagaimana kalau kita membuat project? Project pribadi ataupun keluarga. Kita bisa buat ini. Sebagian orang sudah pakai. Seperti saya pribadi setiap pagi ada teman-teman yang saya sapa. Biasa tapi ada teman-teman yang saya sapa dengan ayat Alkitab misalnya gitu yang saya baca begitu ya. Jadi itu saya jadiin rutin paling enggak supaya setiap hari ada satu bagian firman Tuhan yang saya saya baca, saya renungin dan saya share itu gitu ya. Lalu saya coba bikinin teks yang kira-kira ya ada hubungannya dengan itu, pendek-pendek begitu. Itu saya tuh. Jadi saya setiap pagi saya coba begitu. Nah, kadang-kadang kalau udah tinggal tanggung-tanggung gitu, kadang-kadang sampai jam 2 pagi, sebelum tidur saya udah bikin dulu daripada ntar bangun pagi ketebak-gebuk udah gak keburu gitu ya. Jadi udah saya jadi bacanya segitu. Nah itu yang saya kerjain gitu ya. Ke istri, jadi saya kirimin juga. Kalau anak-anak saya udah sekarang lepas mereka biar ini sendiri. Saya gak pernah itu kecuali ya ada event tertentu atau apa begitu. Tapi sebetulnya apa sih yang perlu lagi gitu ya. Itu kan kebiasaan di saya sendiri. Sebetulnya apa lagi yang perlu supaya saya bisa membangun diri, bisa, nah saya dapat tantangan dari Pama misalnya bikin artikel. Bully dia capek kadang, aduh mesti janji kirim gak kejar, gak kebuat. Sampai capek ngejerinnya. Tapi bagi saya sebetulnya benar pengen bisa selesaiin secepatnya. Nulis itu saya gak jago tapi ya belajar begitu ya. Dikasih semangat sama bully dia gitu. Jadi saya gak tahu Bapak Ibu ada kepikirnya apa, kaum muda kepikirnya apa. Bisa jadi ketemu passion kita melalui tugas sebetulnya. Coba kalau gak dikasih tugas apakah tetap akan rajin ke gereja? Kita rajin ke gereja karena kita ada tugas atau apa nih? Misalnya itu bisa jadi evaluasi kita kan. Kalau kita ada dalam panitia mau gak mau kita udah kerjain itu. Kalau kita gak dalam panitia kita akan semangat sama gak? Nah seperti gitu. Itu untuk kontemplasi sendiri begitu. Nah tapi bagaimana kalau kita membuat project? Apa misalnya? 1 hari tanpa HP di meja makan misalnya. Di rumah kita. Anak-anak semua atau 1 hari ini kita gak pegang HP sama sekali. Jadi pesan disampaikan semua melalui ini atau perkataan. Pagi-pagi kita pesenin anak-anak apa hari itu sama sekali gak pegang HP. Mungkin gak gitu ya, bahaya gak kalau anak kita gak pegang HP, komunikasi jadi susah gak? Nah, misalnya boleh itu menjadi diskusi di keluarga. Atau seminggu sekali renungan keluarga melalui medsos kita. Apakah nanti sang ayah sebagai imam di dalam keluarga membuat renungan bagian ke anak-anak lalu malamnya diskusi misalnya seperti itu di hari Sabtu atau apa itu bisa menggantikan mesbah keluarga misalnya. Kadang-kadang anak kita ada yang mesti ke sana outing atau apa bisa kita lakukan melalui seperti itu. Kalau bisa ngumpul itu lebih baik.
Duduk sama-sama, doa sama-sama, baca firman sama-sama. Atau satu postingan rohani setiap minggu. Yang kita buat sendiri tentunya, bukan kita copy paste dari orang lain begitu ya. Tapi kita bikin postingan rohani, terserah kita. Kita ambil gambar, lalu kita ini, atau kita cuma mau bener-bener teks aja, only atau apa. Kita suka lihat di gereja, di WhatsApp kan ada yang kirimin renungan harian atau apa, sharing seperti itu ya. Pak Heri setiap pagi ada kirimin apa. Jadi setiap orang punya itu sendiri-sendiri, tapi kita bikin di keluarga. Termasuk anak-anak harus bikin. Terserah dengan kata-katanya dia atau apa, sampai kita lihat. Dari situ kita tahu anak kita, oh pemahamannya atau apa. Nah kalau memang ada keliru bisa kita bimbing, koreksi kalau perlu begitu ya. Tapi kita tahu, oh ada sesuatu yang menjadi pergumulan dia atau kesukaan dia apa dari teks yang dia buat gitu. Atau satu ide income nih kalau untuk tambahan bagi keluarga melalui medsos kita. Teman saya tuh jago bikin itu apa, kalau jago mah selera orang lah kalau makanannya. Tapi maksudnya bikin kayak empal lah, dendeng belado kayak gitu-gitu. Istrinya sih yang jago, dia pikir gimana ya, belajar kayak Pak Yudi tadi bikin CapCut segala ya kayak gitu, bikin video. Jadi istrinya lagi warna dia videoin apa lalu dia susun konten. Mau beli gak lo? Enak nih, emang lihat videonya, wah seru juga nih kayaknya gitu. Jadi tertarik untuk, kalau cuma teks doang kan kayak apa sih, foto doang ya. Tapi kalau begitu video lebih menarik misalnya. Jadi tapi apa nih yang bisa kita lakukan untuk income keluarga? Ada banyak sekali sebetulnya. Tapi ya intinya banyak kan menjualan begitu ya. Atau kalau kalian mau jadi influencer juga boleh. Dan sekarang kan kita nggak perlu nongolin wajah, kalau kita malu wajah kita, suara kita aja juga boleh. Bahkan suara kita bisa ditukar dengan AI. Kita mau suara lebih garing, mau lebih berat, mau apa. Cewek bisa jadi suara cowok, cowok bisa jadi suara cewek, apa aja bisa. Tapi pesennya kan yang penting, message-nya apa nih yang kita mau kasih keluar. Saya punya teman, anaknya itu dulu sekolah di London, padahal pemalu tadinya. Akhirnya dia cara dandan, dia suka dandan. Lalu ada temennya di sana yang kasih, lu suka dandan, video aja dandan, masukin itu. Ternyata gara-gara itu dia ngedandan, dia sempat diundang sama ada satu kosmetik apa gitu ya, nyari orang Asia. Dia yang kepilih gitu, ya kayak gitu-gitulah. Peluang itu terbuka hanya karena nggak sengaja sebetulnya. Itu pun karena nasihat temennya. Nah kadang ada teman kita yang bukain pintu kecil. Kita bisa masuk, kita enggak. Tapi kadang-kadang kalau kita ya ada kesempatan itu lalu kita masuk, ternyata halaman besar. Ada peluang besar lain lagi. Nah jadi jangan pernah mengeluh soal proses sebetulnya. Ada jadi sulit, ada apa, tapi semua nasihat teman atau masukan itu bisa jadi pintu masuk untuk kita ke halaman lebih besar. Digital membuat kita dapat informasi banyak, dapat masukan banyak, tinggal kita memang mesti melatih untuk berpikir. Nah tadi kalau Bella bilang, ya ini menjadi saya males mikir. Betul, anak-anak SMA sekarang kebanyakan nonton TikTok dan lain-lain, kalau suruh mikir, kayaknya entar aja ya Pak ya, nanti di rumah ya Pak, ini enggak suruh 15 menit diem untuk pikirin apa-apa, udah gelisah. Anak SMA, kelas 12, jadi repot memang. Postingan apa cepet-cepet video pendek-pendek dan lain-lain itu menarik, tapi membuat otak nggak bisa mikir panjang. Jadi itu mesti kita pikir. Nah dari 4 hal ini ada lagi nggak ya? Udah 4 hal ya. Mana yang paling menarik untuk kita? Mungkin kalau seumur kita ide income kali ya. Ada tambahan apa nih? Soalnya kalau pensiun ini kan repot kan, income udah nggak ada lagi nih. Jadi kita mesti nyari tambahan uang jajan dari mana? Ada apa-apa. Kalau ada usaha kayak Pak Yudi atau apa, ada kreatif-kreatif yang kayak gitu bisa kepake gitu kan ya. Tapi ya memang setiap orang sekarang dibuka banyak kesempatan. Nah peluang dan tantangan kita cuma satu. Kita akan pakai semua hal ini yang baik ini untuk kebaikan dan untuk sesuatu yang baik bagi gereja, bagi Tuhan.
bagi keluarga kita atau bisa membuat rusak. Orang selingkuh bisa dari mulai medsos, iseng, orang kehilangan duit juga gara-gara kayak begitu, buka undangan, dibuka APK begitu kan, hilang duitnya semua. Orang kejeret dengan kasus judi online juga iseng mulainya dikirimin, ini bisa dapat untung 10 kali lipat apa. Coba deh, benar dapat 10 kali lipat, masukin duit lebih banyak. Masukin lagi lebih banyak, dan kita tahu lebih banyak lagi yang hilang. Gak ada yang balik. Nah seperti itu, semua mulai dari iseng. Nah medsos bisa menata hidup orang dari mulai iseng. Nah, jangan pernah kita akhirnya kejar ke sana. Nah, ini kan bahaya-bahayanya ada banyak. Tapi manfaatnya sebetulnya jauh lebih besar dari itu. Sama seperti dulu waktu mesin uap pertama kali ditemuin, orang rasa, waduh banyak pekerjaan hilang. Karena apa? Yang tadinya mestinya dikerjain oleh orang, sekarang diganti oleh mesin. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara. Hari ini udah disebutin tahun 2030 akan ada berapa ribu pekerjaan yang hilang. Waduh gimana dong ini? Saya percaya Tuhan akan buka hal yang lain. Nah cuman masalahnya buka yang lain ini perlu belajar, perlu proses, perlu ini, perlu itu yang membuat kita harus tetap berjuang. Nah mau nggak gitu. Tapi semua ini saya percaya ada kedaulatan Tuhan di belakang itu. Karena yang tadi, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Nah cuman masalahnya kita benar-benar percaya itu dan kita kerjakan tugasnya atau enggak. Selama kita kerjakan tugasnya kabarin Injil dengan cara yang Tuhan kasih untuk kita kerjain, pasti hidup kita akan sejahtera. Sejahtera nggak harus selalu simpenan di bank banyak gitu ya. Tetapi kita nggak akan pernah nggak bisa makan 3 kali sehari, nggak ada uang tuh bayar transport ke gereja, nggak mungkin itu. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Terima kasih. Saya sampai di sini dulu, question answer kalau ada ide-ide baru gitu ya. Kalau umur kayak saya ini kan udah mikirannya ya ngikutin berita ya kayak barangkali kayak Pak Yudi atau teman-teman yang lain di sini. Ini ada Pak David masih ada nggak? Kalau ada Pak David boleh kasih sharing Pak David. Ada pengalaman-pengalaman Pak David? Pak David why? Masih online kah? Ada Pak Oscar juga di sini. Ada siapa lagi? Ya, Pak David. Ayo Pak David, thank you. Ya, menarik sih. Kalau AI sih saya hampir untuk hari kerja hampir tiap hari pakai ya. Hampir tiap hari pakai sih. Jadi saya ingat waktu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya sempat share ke Yunus, lu coba pakai ChatGPT ini deh. Nah sekarang dia lebih hebat Pak. Dia pakai untuk pekerjaannya dia tuh cukup luar biasa sih menurut saya sih. Misalnya bikin program untuk website dan lain-lain itu cukup sekali membantu. Nah kalau saya pekerjaan itu biasa saya kadang misalnya diversifikasi untuk bisnis untuk apa-apa itu. Ya biasa saya tanya ke GPT dan itu cukup membantu sekali sih. Nah cuman sih yang tadi Pak Yuka sampaikan juga bahwa jawabannya itu kadang bisa salah kalau misalnya pertanyaan kita nggak tepat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nanyanya salah ya pasti dia akan memberikan jawabannya juga kita juga salah. Jadi memang instruksi yang kita berikan kepada ChatGPT itu harus benar. Data yang kita punya tuh harus benar-benar betul gitu. Sehingga dia menyampaikan argumentasi dari datanya pun juga akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi itu yang saya pelajari sih dari ChatGPT. Menurut saya sih cukup membantu ya buat di pekerjaan saya. Dan ya buat kita sesuai dengan bidang kita masing-masing ya saya pasti akan cukup membantu sih. Cuman ya itu tadi ada dampak negatifnya juga kalau misalnya kita terlalu mengandalkan itu ya. Ya itu jadi pergumulan kita masing-masing lah untuk lebih bijaksana menggunakannya sih. Ya itu mungkin dari saya Pak Yuga, terima kasih teman-teman semuanya. Pak David ya. Ada lagi yang mau sharing? Pak Oscar?
atau Teni dengan Icang? Ya, Pak Oscar duluan, silakan. Ya, baik Pak Yuke, terima kasih Pak Yuke. Apakah suara saya jelas Pak Yuke? Jelas banget. Oke, baik. Hampir sama sih seperti yang disampaikan oleh Pak David barusan ya. Ada plus minus ya, tapi buat saya sih ChatGPT atau kita sering juga sebut AI itu sangat membantu. Banyak hal yang bisa kita tertolong ya, baik dalam pekerjaan, baik dalam ya belajar firman Tuhan juga gitu ya. Itu sangat membantu, apalagi kita ingin tahu korelasinya. Ya Pak Yuke sama saya kan kita sama-sama belajar di Sabda itu pun kan sangat bagus. Nah itu juga ya boleh kita bilang kan itu teknologi juga gitu ya. Jujur sih ketika saya belajar firman Tuhan itu tidak sederhana ya, tidak mudah gitu ya. Bagaimana kita bisa ingin melihat korelasi dari kejadian sampai wahyu, atau habis itu masuk ke beberapa step yang lain kayak kejadian, keluaran, Imamat, bilangan sampai seterusnya. Untuk baca itu kan tidak sederhana. Untuk saya pernah berulang-ulang baca itu nggak ketemu-ketemu, tapi IT ini ChatGPT atau AI ini bisa membantu loh. Oh ini connect-nya ke sini, ini connect-nya ke sini gitu ya. Jadi kalau kita bilang bahwa ChatGPT atau AI itu jelek 100% tentu tidak gitu ya, karena menurut saya itu sangat membantu. Memang kita nggak bisa sepenuhnya hanya mengandalkan itu gitu ya, karena kan kita harus cek ulang, recheck gitu ya. Kadang-kadang kita maksudnya A, kadang-kadang ChatGPT hasilnya B gitu ya, karena kan kalau pakai secara logika kan dia kan berdasarkan data yang masuk gitu ya, artinya big data gitu ya. Terus kita request untuk minta, ya dia keluarkan sesuai data yang pernah masuk gitu ya kan. Nah itu jadi menurut saya ada plusnya ada gitu ya. Ada banyak hal yang membantu kita untuk bisa lebih cepat, misalnya untuk informasi, misalnya saya nggak perlu ke China, nggak perlu ke Jepang, nggak perlu ke mana-mana. Saya request di situ, cek di situ valid gitu ya. Terus kontak valid juga, perusahaannya bener, oh bener juga. Nah itu ada banyak hal yang bisa bantu, baik dalam belajar, misalnya kita ingin belajar, ingin mengerjakan ini, banyak yang valid juga gitu ya. Jadi kita bersyukur gitu ya, kita bersyukur teknologi itu sangat membantu. Cuman jangan lupa bahwa bukan itu segalanya. Toh teknologi menurut saya juga ciptaan Tuhan gitu ya. Anugerah dari Tuhan juga membuat kita semakin cepat belajar gitu. Nah itu aja. Jadi kita sebagai orang yang percaya jangan menjadi orang yang bilang wah saya nggak butuh teknologi. Itu buat saya sih itu nggak masuk akal. Tapi justru teknologi akan membantu kita untuk melihat ternyata Tuhan itu luar biasa juga, bisa pakai teknologi untuk membantu kita mengerti Tuhan lebih jauh gitu, lebih dalam. Mungkin itu dari saya Pak Yuke, terima kasih. Terima kasih Pak Oscar. Iya, waktu udah semakin di ujung. Kita bisa ambil satu kesimpulan ya, kalau dengerin ya. Orang-orang yang sudah di dalam dunia kerja akan memperoleh manfaat besar melalui AI. Kalau anak-anak belajar di kurun waktu belajar terlalu mengandalkan AI bahaya. Jadi yang masih belajar tahan diri. Contoh sederhana gini, cucu saya gak pernah lihat layar HP nyala. Dia kalau lihat ada di atas meja atau layar TV semua dalam keadaan mati. Kita gak pernah ajak dia nonton itu. Nah ini kesepakatan orang tua sih ya. Tapi saya pikir baik. Jadi dia nggak pernah tahu soal video, soal film di TV dan lain-lain. Nggak sampai dia umur 2 tahun ini dia nggak pernah lihat itu. Dia tahu ada something di sini. Jadi kalau di foto apa-apa dia lihat. Tapi dia nggak pernah nih foto kamu nggak pernah ditunjukin gitu nggak.
Jadi kalau mau ya kita cetak tuh kamu tuh gitu, baru dia lihat fotonya. Jadi dari kecil apa benar-benar outdoor, main motorik dan lain-lain seperti itu. Diajak ngomong, diajak ini nanyain apa. Saya pikir memang seharusnya begitu. Dan memang orang tua juga janji nggak akan sekolahin SD sebelum 7 tahun. Karena sebetulnya nggak perlu buru-buru. 1-2 tahun kita kalau udah umur sekian emang ditanyain lahir tahun berapa, kerja nggak ada. Bisa nggak lu ngapain, bisa nggak ngapain, kamu bisa kerjain apa, itu yang ditanya. Apalagi zaman sekarang yang sudah tidak lagi menuntut adanya ijazah begitu. Lebih skill. Jadi mesti pikirin bagaimana anak-anak muda mempersiapkan diri belajar baik-baik, jangan tergantung sama AI. Cari ide boleh, tapi itu loh biasanya kalau udah cari ide lalu minta tolong AI selesaiin dong ide kamu, ini yang repot. Gitu. Kalau cari ide abis itu kita benar-benar kerjain, cari lagi sumber lain buku. Nah itu sebetulnya yang seharusnya. Bikinlah diri kita benar-benar pintar. Benar-benar terpakai nih otak. Benar-benar kritis. Paling sulit apa? Bikin pertanyaan. Nah prompt sebetulnya mendorong kita jago bikin pertanyaan. Nah mahasiswa sekarang gak jago bikin pertanyaan. Makanya kalau ada apa-apa tanya, diem aja. Ada yang mau tanya? Enggak. Udah ngerti? Ya gitu-gitulah. Tapi benar-benar ngerti belum tentu. Tapi mau tanya apa ya, enggak ada. Lain dengan di barat, dunia barat kalau ada gini langsung semua mau nanya. Nah paling sulit tuh bikin pertanyaan. Sama hari ini guru-guru yang gak kreatif susah bikin pertanyaan. Akhirnya tanya ChatGPT bikinin soal dong. Nah, kayak tadi Pak Andi sama Bu Tiwi. Enggak apa-apa, betul. Saya pikir kalau saya juga punya anak cucu nanti bikinin soal dong untuk anak umur 2 tahun apa nih enaknya. Ya saya tanya ChatGPT. Tapi maksudnya guru yang enggak terlatih, enggak benar-benar mau mikir. Akan susah bikin pertanyaan yang bisa memancing anak mikir. Nah itu yang penting. Hari ini belajarlah untuk bagaimana menanyakan apa yang kita belajar. Lalu kejarlah jawabannya, cari, jangan tanya selalu. Nanti kalau udah selesai semua, kita mau cocokin sama ChatGPT ya silakanlah. Nanti ChatGPT saya udah bikin kayak gini, koreksi dong atau apa, silakan. Tapi coba pikirin bener-bener, kerjain. Capek Pak, capek. Itu proses gitu ya. Jadi pesan saya sih era digital ini tidak bisa kita hindari. Kita dari yang paling tua sampai paling muda terlibat di dalamnya, tinggal waktunya nih. Nah setiap bagian era memiliki tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Yang masih muda belum masuk ke dunia kerja, belum benar-benar ini, jangan terlalu bergantung untuk cari ini itu apa dengan ChatGPT atau sesuatu yang dalam tanda kutip mempermudah. Karena sebetulnya hidup ini juga memang Tuhan kasih bukan untuk mempermudah. Tuhan bilang kamu ikut aku kamu akan menderita sama seperti aku menderita. Itu pesannya Tuhan. Jadi jangan tergiur dengan gereja yang bilang, ikut raja, segala raja, Tuhan ini, Tuhan kita kaya dan lain-lain. Meninabobokan kita, hati-hati. Karena memang Tuhan mau kita bekerja keras sebetulnya. Enggak ada kalimat di Alkitab yang silakan santai-santai, enggak. Belajar dari semut, kerja setiap waktu, disiplin. Nah suruh belajar dari semut. Yang kalau kita lihat kapan dia tidur, 24 jam kita lihat ada semut warawiri Mas Ian. Saya nggak tahu dia shift-shiftan enggak. Tapi rajin sekali dan dia bisa ngangkat lebih gede dari badan dia. 1 butir nasi kita kasih dia angkat itu sendirian misalnya. 1 bulir nasi misalnya contoh ya. Tapi saya bilang betul kita mesti belajar Alkitab ingetin. Belajar, rajin kuncinya itu. Jadi jangan pernah nyerah, jangan pernah ini tetap semangat. Tetap berani kerja keras apalagi masih muda. Jadi jangan pernah takut capek. Jangan cengeng, itu pesan Pak Bigman. Kita Tuhan kasih kesempatan, kita boleh kenal Tuhan, Tuhan udah selamatin kita, sudah seharusnya ucapan syukur kita tuh ada di langkah hidup kita. Gitu ya, kira-kira Tuhan menolong. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah sharing, Pak Andi dan Ibu Tiwi, juga Pak David ada di sini, Pak Yudi, Pak David segala macam ya, Pak Oscar, Bu Lydia, Pak Julius, semua teman-teman ya. Ada Bella juga. Ya kiranya Tuhan tolong ini hal yang menjadi pergumulan pribadi sebetulnya. Jadi setiap keluarga, setiap orang beda-beda pergumulannya. Permasalahan juga beda-beda. Nah harap melalui malam ini kita diingetin untuk hati-hati tapi sekaligus pakai aja maksimal. Orang yang udah ada kok di dalam dunia ini.
kerjain itu. Tapi kalau yang masih muda, hati-hati itu ya. Mari kita berdoa.